Oke, udah kelihatan ya. Iya kelihatan Pak, kelihatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal, Milson. Ya, selamat Natal, Pak. Terima kasih. Salam ya sama keluarga tak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya, coba dibaca Milson. Duh, jaringanku kayaknya. Ya, silakan. Putus-putus. Baca apa? Ya, silakan dibaca Milson. Kedengaran di suara? Siapa? Ya, silakan dibaca. Kurang bagus, Pak, jaringan. Ya, silakan dibaca. Siapa? Ya, kebersahajaan arsitektur vernakular. Ya, oke. Dirusak. Jadi mata kuliah ini tentang arsitektur vernakular. Eh, jadi kalau arsitektur ilmu arsitektur itu eh, ada kecenderungan selalu membahas tentang bentuk-bentuk rumah atau bangunan yang sifatnya atau karakteristiknya elit atau grande atau mewah. Ya, jadi arsitektur kita itu seperti itu. Jadi ada kecenderungan kita selalu membahas itu tentang arsitektur yang itu tadi ya, yang grande, yang mewah, yang hebat, yang wah. Nah, di arsitektur vernakular ini, eh, kita itu diajak untuk melihat bangunan masyarakat yang tidak grande, yang tidak mewah, yang tidak wah gitu. Ya. Jadi arsitektur vernakular itu arsitektur masyarakat pada umumnya. Begitu. Ya, bisa dipahami. Ya, jadi arsitektur vernakular itu adalah kita melihat bangunan itu dari persepsi masyarakat pada umumnya atau masyarakat yang tidak grande, yang tidak mewah, yang tidak elit. Seperti itu. Nah, mungkin dari kita ada yang menganggap bahwa arsitektur vernakular itu apanya sih yang harus dipelajari? Padahal arsitektur vernakular itu misalnya struktur bangunannya mungkin tidak tepat, ya, struktur bangunannya mungkin sederhana, bentuk bangunannya mungkin bersahaja atau sederhana, terus buat apa kita pelajari? Begitu. Nah, hal-hal yang tadi Bapak sebutkan itu yang sifatnya negatif itu kan dari sisi kacamata misalnya arsitek modern atau akademisi gitu. Buat apa kita pelajari arsitektur vernakular? Toh strukturnya sederhana, bersahaja,
bahan bangunannya berkesan asal-asalan, bentuk atapnya mungkin seadanya, tapi sebenarnya ada pengetahuan di situ. Ada pengetahuan di situ yang bisa kita ungkapkan, dengan baik sehingga bisa menjadi hasanah kekayaan arsitektur kita. Begitu. Bisa dipahami ya? Siap, Pak. Bisa, Pak. Ya, Bisa Pak, bisa Pak. bisa. Jadi arsitektur vernakular itu seperti itu. Nah, seiring waktu, arsitektur itu kan mengalir terus mengikuti perkembangan zaman. Iya kan? Arsitektur kan itu arsitektur itu kan seperti makhluk hidup. Maksudnya dia mengikuti terus, dia tumbuh mengikuti perkembangan zaman. Nah, begitu juga arsitektur vernakular. Arsitektur vernakular itu dia juga turut mengikuti perkembangan zaman. Nah, arsitektur vernakular yang mengikuti perkembangan zaman tersebut, terciptalah arsitektur neo-vernakular. Gitu. Neo itu sesudah vernakular ya. Oke, bisa ya. Nah, mari kita lihat dulu slide selanjutnya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke, nah kalau kita berbicara tentang arsitektur pada umumnya, perlu Ahmad, Milson, Haslan, dan Ibu Herlin ketahui bahwa arsitektur itu atau bentuk-bentuk, tahu bentuk-bentuk tuh? Bentuk-bentuk tuh bentuk-bentuk fisik, bentuk-bentuk fisik yang bisa terlihat secara visual kan. Jadi arsitektur itu bentuk-bentuk arsitektur itu tercipta ya, atau dihasilkan dari banyak faktor. Ya, misalnya arsitektur itu tercipta dari faktor ekonomi. Dari faktor ekonomi akhirnya terciptalah bentukan arsitektur. Dari faktor budaya akhirnya terciptalah bentuk rumah hunian. Dari faktor sosial terciptalah bentuk hunian. Ya. Nah, arsitektur vernakular juga seperti itu. Ya, dia tercipta antara lain dari faktor geografi, dia tercipta dari faktor geologi, dia tercipta dari faktor iklim. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau kita berbicara tentang arsitektur vernakular atau arsitektur pada umumnya, ya, tapi ini khususnya arsitektur vernakular ya, kita tidak bisa melepaskan dari faktor itu tadi. Misalnya dari faktor geografi. Ya, dari faktor geografi. Nah, coba kita lihat bahwa bumi ini tercipta oleh bukan tercipta ya. Bumi ini terdiri dari beberapa sabuk. Ya, dari beberapa sabuk. Nah, yang merah ini itu sabuk khatulistiwa, ya, sabuk khatulistiwa atau equator belt, ya, equator belt. Nah, dari bumi ini terdiri dari beberapa sabuk. Nah, yang di tengah ini adalah sabuk khatulistiwa. Nah, garis sabuk khatulistiwa ini ya melintasi juga Indonesia. Ya, melintasi juga Indonesia. Nah, itu tadi yang kita diskusikan bahwa
bumi ini terdiri dari empat sabuk, ya, terdiri dari 4 sabuk. Yang paling panas, ya, yang paling panas itu di tengah, ya, yang paling panas itu di tengah. Nah, di tengah itu terdapat negara kita, Indonesia. Ya, semakin dia ke atas, ya, semakin dia ke atas atau semakin dia ke bawah ini, ya, suhu itu semakin rendah. Ya, suhu itu semakin rendah. Ya, suhu itu semakin rendah. Nah, ini contoh ilustrasinya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, coba perhatikan. Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Nah, ini ketika matahari terbit, ya, ketika matahari terbit, matahari itu secara linear, ya, bumi berputar, ya, matahari ini secara linear langsung mengenai bagian tengah ini, ya, bagian tengah ini. Ya, nah bagian tengah ini terdapat negara kita, ya, negara Indonesia. Nah, sehingga negara kita itu disebut sebagai apa tadi? Sabuk Katulistiwa. Nah, di Sabuk Katulistiwa ini, ya, matahari itu bersinar sepanjang tahun. Ya, matahari itu bersinar sepanjang tahun. Iklimnya kita sangat nyaman untuk dihuni. Ya, iklimnya kita tuh sangat nyaman untuk dihuni manusia. Ya, karena kita paling baik, paling banyak menerima paparan cahaya sinar matahari. Akibatnya apa? Akibatnya negara kita itu memiliki banyak flora, ya, memiliki banyak fauna, ya. Karakteristik hutannya kita itu terdiri dari beberapa macam flora. Sebentar ya. Oke, terus di Indonesia juga itu banyak berbagai macam fauna. Saking banyaknya flora dan fauna kita tuh ya bervariasi, unik, langka. Jadi banyak tanaman-tanaman langka, hewan-hewan langka yang berada di negara Indonesia. Karena faktor iklim kita yang sangat nyaman untuk dihuni. Ya, jadi kalau eh, musim panas, ya eh, cahayanya sangat panas, ya. Dan kalau musim hujan juga hujannya juga curah hujannya juga sangat tinggi. Jadi kalau sangat panas ketemu sangat tinggi, di tengah-tengahnya lembab. Kita juga memiliki tingkat kelembaban yang tinggi. Ya, iklim kita yang cukup panas, iklim kita di sisi lain juga iklim kita yang curah hujannya tinggi, di tengah-tengahnya kelembaban juga tinggi, itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di bumi Nusantara. Dan konsekuensinya juga nanti terlihat pada bentukan-bentukan arsitekturnya kita. Ya. Nah, ini ya, jadi kalau kita ilustrasikan, jadi ketika matahari bersinar, jadi kita itu paling ya jadi paling terkena oleh paparan cahaya sinar matahari. Itu tadi akibatnya tadi negara kita paling nyaman untuk dihuni dibandingkan dengan sabuk-sabuk yang di atasnya ini atau di bawahnya.
Nah ini ya garis ekuator itu ya, sabuk ekuator belt atau sabuk khatulistiwa ya. Jadi Indonesia itu terkena ya, termasuk dalam sabuk khatulistiwa ini. Nah, coba dibaca Ibu Herlin. Negara, wilayah, dan laut. Kedengaran, Pak? Silakan Bu. Kedengaran. Negara, wilayah, dan laut. Sao Tome dan Prinsip, Samudra Atlantik, Gabon, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, Uganda, Danau Victoria, Kenya, Somalia, Samudra Hindia, Indonesia, Pulau-Pulau Batu, Sumatera, dan Kepulauan Lingga, Selat Karimata, Pontianak, Kalimantan, Selat Makassar, Sulawesi, Teluk Tomini, Laut Maluku, Kiowa, Kepulauan Halmahera, Laut Halmahera, Pulau Gebe, Samudra Pasifik, Ekuador, Kolombia, dan Brasil. Nah, yang dibaca tadi Ibu Herlin itu adalah wilayah-wilayah atau negara-negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa itu. Ya, yang dilewati oleh garis khatulistiwa itu. Inilah negara-negara atau wilayah-wilayah yang dilalui oleh sabuk khatulistiwa itu. Ya, sehingga iklim kita tadi tuh di sabuk khatulistiwa itu paling dominan dia itu masalah iklim ya, masalah iklim. Jadi kita di Indonesia itu iklimnya tropis. Ya, tropis, tapi tropisnya itu ada tambahannya, lembab. Ya, bukan tropis tok, tapi ada tropis lembab. Di Afrika, mana sini Afrika ya? Ya, di Afrika, mana Afrika sini? Afrika di mana ada ya? Ah, ini. Ya, kayak Gabon, ya, Kongo, ya, Uganda, Kenya, Somalia. Ini juga Afrika, iklimnya juga tropis. Tapi berbeda dengan tropisnya kita. Di Afrika itu tropisnya kering. Ya, jadi kalau kita mau bilang tropis, kita itu tambahkan lembab, tropis lembab. Ya kalau di Afrika itu tropisnya ada tropis kering. Ya, kalau Bapak duga juga di Kolombia, Brasil itu atau Ekuador juga iklimnya mungkin tropis lembab, ya sama dengan kita. Jadi inilah ya negara-negara atau wilayah-wilayah yang dilalui oleh sabuk khatulistiwa, termasuk kita Indonesia. Ya, jadi negara kita itu paling nyaman untuk dihuni. Negara kita itu sepanjang tahun ada sinar matahari. Sepanjang tahun juga ada curah hujan. Ya, berbeda dengan negara-negara yang tadi di atas sabuk khatulistiwa atau di bawahnya. Nah, coba dibaca Ahmad. Sabuk khatulistiwa. Kedengaran ya, Pak? Yeah. Sabuk khatulistiwa adalah bagian terpanas dan paling unik dari planet Bumi. Dan di sabuk khatulistiwa terdapat banyak spesies hewan dan tumbuhan langka. Di sabuk ini merupakan sudut terbasah bumi karena hujan ada setiap saat dan cepat dikeringkan oleh panas matahari. Ya, itulah negara kita, ya, negara Indonesia. Ya, negara khatulistiwa. Ya, inilah keuntungan kita ya. Jadi kita itu sebenarnya beruntung sekali ya tinggal di bumi Indonesia karena ini tadi ya sangat nyaman untuk dihuni. Kalau nyamannya itu berapa derajat ya? Ada yang tahu kah? Kalau nyamannya kita itu 25 ya sampai 29 ya. Ya mungkin sekitar itu 25 sampai 29 derajat ya. Nah, jadi tadi kita sudah diskusikan bahwa di negara kita ini karena terlewati oleh garis khatulistiwa, iklimnya yang nyaman, akhirnya tumbuh panas sepanjang tahun, hujan sepanjang tahun, akhirnya
flora dan faunanya itu banyak, ya. Nah, di sisi lain, ya, di sisi lain di Sabuk Katulistiwa tersebut, ya, setelah tadi kita bicara tentang Sabuk Katulistiwa, ya, ada apa? Ada suatu fenomena tersendiri, ya, eh, di daerah Sabuk Katulistiwa tersebut. Ya, coba dibaca Ahmad. Rumpun Austronesia. Nah, kalau kita juga tadi berbicara tentang arsitektur vernakular, selain karena faktor geografi, seperti antara lain Sabuk Katulistiwa, ya, arsitektur vernakular di bumi Nusantara kita ini dipengaruhi oleh rumpun Austronesia. Ya, rumpun Austronesia ini. Ya, coba dibaca Ahmad. Nggak ada ya. Jadi gini, di Sabuk Katulistiwa kita itu, ya, yang ini di Sabuk Katulistiwa kita itu ada fenomena, ya, ada fenomena tersendiri terkait suku bangsa Austronesia, ya, suku bangsa Austronesia. Nah, suku bangsa Austronesia ini, ya, suku bangsa Austronesia ini, jadi yang warna merah-merah ini, ya, yang warna merah-merah ini, ya, yang warna merah ini adalah, jelajah, ya, jelajah dari suku bangsa Austronesia. Ya, jadi suku bangsa Austronesia itu diduga, ya, diduga berasal dari Pulau Formosa. Pulau Formosa itu Pulau Taiwan. Jadi diduga suku bangsa Austronesia itu berasal dari Taiwan atau dari Pulau Formosa. Jadi mereka itu bermigrasi, ya, bermigrasi, ya, ke seluruh penjuru wilayah, ya. Ada yang sampai di Afrika, ya. Ada yang ke negara kita Indonesia. Jadi yang merah-merah ini adalah wilayah migrasi dari rumpun etnis, rumpun suku Austronesia. Nah, kalau kita lihat ini tadi, ini lebih jelasnya. Ya, kelihatan ya? Ya, jadi rumpun suku Austronesia itu, ya, berasal dari Pulau Formosa atau dari Taiwan, ya. Mereka bermigrasi, ya, ada yang sampai di Afrika, di Pulau Madagaskar, ya, ada yang ke Sumatera, ya, ada yang ke Jawa, ya, Filipina, ya, Guam, ya, Guam itu pangkalan militer Amerika, ya, ya, sampai di Hawaii, ya, sampai di Hawaii. Nah, yang menarik adalah etnis bangsa Austronesia itu tidak sampai ke Papua, ya, suku bangsa Austronesia itu tidak sampai ke Papua dan NTT, ya, tidak sampai ke Papua dan NTT, ya. Jadi yang warna merah ini adalah wilayah migrasi dari suku bangsa Austronesia. Nah, di atas Taiwan itu seperti Laos, Vietnam itu diduga bukan berasal dari suku bangsa Austronesia. Ya, mereka termasuk rumpun Cina, ya, Tiongkok. Ya, jadi inilah peta migrasi dari suku bangsa Austronesia yang tidak ke Papua dan NTT, apalagi ke Australia. Australia di mana ya? Papua Nugini ini, sini ya. Australia di mana? Ya, jadi tidak sampai ke situ dia. Bahkan bangsa Austronesia itu sampai ke New Zealand, ya, suku bangsa Maori.
ya, sampai ke New Zealand. Ya, termasuk juga Indonesia. Indonesia itu merupakan suku bangsa Austronesia. Nah, ini petanya ya yang jelas. Jadi tadi Taiwan, jadi dimulai dari Taiwan ya. Sedangkan di atasnya di atasnya Taiwan ini tidak termasuk dari jalur migrasi bangsa Austronesia ya, kayak Laos, Vietnam, Thailand juga kayaknya ya. Thailand kayaknya. Guam itu apa? Ya itu mereka termasuk etnis Cina atau Tiongkok. Nah, coba dibaca Haslan. Ya, ragam arsitektur rumpun Austronesia sebagai induk di bumi Nusantara. Induk arsitektur vernakular di bumi Nusantara. Nah, itu kan tadi kita sudah bahas nih, sudah diskusikan terkait Sabu Katulistiwa, ya, yang terkait dengan geografi, geologi, iklim itu. Terus yang kedua terkait rumpun bangsa Austronesia. Nah, sekarang apa sih konsekuensinya? Apa sih efeknya gitu bagi arsitektur? Nah, kedua faktor tadi yang telah kita bahas ya sangat mempengaruhi bentukan-bentukan arsitektur yang termasuk dalam rumpun Austronesia. Jadi bentuk-bentukan karena iklimnya kita sama, ya, letak geografinya kita karakternya sama, letak geologinya juga karakternya sama, geologi, geografi, iklimnya sama, akhirnya kita mempunyai bentuk-bentukan arsitektur yang sama juga. Ya. Nah, coba dibaca Milson. Siap, Pak. Suku bangsa Austronesia. Austronesia adalah rumpun suku bangsa yang membentang dari Madagaskar, Indonesia sampai ke Amerika. Bangsa ini awalnya dari Formosa, Taiwan, yang menyebar pada abad 15 sebelum Masehi ke berbagai penjuru dunia. Bangsa Austronesia sebagian besar mendiami Indonesia dan Samudra Pasifik. Bangsa Austronesia juga menyebar sampai ke Madagaskar, Afrika, dan Kalimantan. Bangsa ini menuturkan rumpun bahasa Austronesia. Ya, jadi kalau ahli bahasa ya, jadi mereka lagi meneliti tentang persamaan bahasa-bahasa antar rumpun bangsa Austronesia, sehingga ada beberapa bahasa, misalnya bahasa Tagalog Filipina itu yang mirip dengan bahasa Indonesia. Ada bahasa Thailand misalnya yang mirip dengan bahasa Indonesia. Ya, karena memang kita, nenek moyang kita itu sama, berasal dari rumpun bangsa Austronesia. Ya, kulit kita, wajah kita, rambut kita sama dengan eh, saudara-saudara kita yang ada di eh, Madagaskar misalnya, di Guam, ya, meskipun di Guam itu sebagai pertahanan militer Amerika, tapi masyarakat itu mirip dengan kita, ya, wajahnya, kulitnya, ya, karena kita sama berasal dari etnis suku bangsa Madagaskar, ya. Nah, coba dibaca Ahmad. Kelompok etnolinguistik yang dinamakan sebagai Austronesia ini diketahui terakhir kali berasal dari Taiwan sekitar 4.000 hingga 3.000 tahun lalu. Sejumlah suku dari Austronesia melakukan imigrasi ke selatan menuju Luzon. Dari Luzon mereka terus melakukan imigrasi dan ekspansi sampai ke Pulau Bisaya. Mereka terpecah tiga, satu kelompok imigrasi ke timur ke arah Pasifik, satu ke arah barat menuju Vietnam, dan satu kelompok lagi
terus ekspansi ke selatan ke arah Mindanao. Kelompok yang Mindanao, imigrasi Mindanao itu Filipina ya. Mindanao, ya. Kelompok yang migrasi ke selatan juga terpecah dua. Ada yang ke arah barat daya menuju Kalimantan dan satu lagi ke arah tenggara menuju Sulawesi. Ya, jadi kita nggak tahu ya kenapa mereka bermigrasi ya. Apakah perang, apakah ada serangan dari bangsa apa, atau apakah kekeringan, apakah ada penyakit, ya kita nggak tahu ya. Ya kenapa mereka bisa bermigrasi sebe, apa gelombang migrasinya itu besar. Ya kita nggak tahu ya. Ada apa di situ? Ya. Nah, coba dibaca Ibu Herlin. Kelompok yang tetap di Luzon adalah cikal bakal dari kelompok-kelompok besar di Filipina Utara, seperti Ilocano, Ifugao, dan Tagalog. Nah, jadi etnis suku bangsa Austronesia yang migrasi ke Luzon itu membentuk ini tadi ya, negara Filipina itu ya. Coba dibaca Milson. Siapa? Kelompok yang menetap di Visaya adalah cikal bakal dari kelompok-kelompok di Filipina dengan seperti Filipina Tengah seperti Waray, Bicolano, dan Cebuano. Ya, sama juga ya. Ini termasuk negara Filipina. Lanjut, Milson. Siapa? Kelompok yang migrasi ke arah Pasifik akan menjadi dua kelompok besar yang hidup saat ini, yaitu Polinesia dan Mikronesia. Nah, ini ya. Jadi ini termasuk di Indonesia ya. Ada Polinesia dan Mikronesia. Polinesia itu apa ya sama Mikronesia? Lanjut, Milson. Siapa? Kelompok yang mencapai Vietnam adalah cikal bakal dari kelompok-kelompok Camik seperti Jarai, Tesat, dan Cham. Sebagian dari kelompok Camik kemudian bermigrasi menuju pesisir di ujung utara Sumatera dan menjadi cikal bakal dari suku-suku Aceh yang kita kenal sekarang. Nah, Vietnam itu termasuk Austronesia ya. Kalau ke atasnya itu mungkin termasuk etnis Cina tadi ya. Nah, coba dibaca Haslan. Kelompok yang menetap di Mindanao menjadi cikal bakal kelompok-kelompok besar di Filipina Selatan seperti Mindanao, Maguindanao, dan Jolo. Jolo ya. Oke. Lanjut. Nah, coba dibaca Ahmad. Kelompok yang mencapai Kalimantan akan menjadi cikal bakal dari kelompok-kelompok penjelajah. Satu kelompok keturunan ini adalah suku-suku Dayak. Suku-suku Dayak ada yang menetap di pedalaman, ada juga yang menjadi pelaut dan melanjutkan imigrasi mereka. Keturunan dari Dayak-Dayak laut, misalnya suku Bajo yang tersebar di pesisir Kalimantan, Sulawesi, dan Mindanao. Ada juga keturunan Dayak Laut yang menjelajah jauh hingga ke Afrika Timur dan menjadi cikal bakal dari bangsa Malagasy di Madagaskar. Selain suku-suku Dayak, ada juga suku-suku Melayu kuno yang lahir di pesisir barat Kalimantan. Suku-suku ini kemudian bermigrasi ke Sumatera dan Malaya, yang akan menjadi cikal bakal suku-suku seperti Minang dan Melayu. Ada pula suku-suku yang lahir di pesisir selatan Kalimantan yang nantinya akan menjadi suku-suku di Pulau Jawa seperti Sunda, Jawa, dan Madura. Ini tadi ya dari migrasi suku bangsa Austronesia itu ya sehingga terbentuklah suku-suku di Indonesia. Nah, coba dibaca Ibu Herlin.
Kelompok yang mencap Sulawesi dan Maluku akan menjadi cikal bakal dari kelompok-kelompok seperti suku Toraja, Makassar, Luwu, dan Ambon. Nah, ya sampai juga ke tercipta itu ya suku-suku di Sulawesi. Ya. Nah, coba dibaca Ibu Herlin. Suku bangsa Austronesia. Yang pertama, kemampuan bercocok tanam seperti memiliki teknologi irigasi maju seperti sengkedan dan terasering. Yang kedua itu kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, cikal bahasa yang sama. Dan satu lagi yang mereka apa? Mereka itu pelaut ulung ya, karena tadi kemampuannya bermigrasi itu. Ya, kemampuannya bermigrasi itu. Ya, sehingga itu juga mungkin akhirnya ajak ya DNA-nya kita sebagai negara kepulauan ya. Suku-suku kita itu terkenal dengan pelaut-pelaut ulung ya. Ya, jadi kemampuan bercocok tanam eh, untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia ya, mungkin juga dengan cikal bahasa yang sama, ini juga akan membentuk pengaruhnya ke bidang kita, ke arsitektur ya, sangat mempengaruhi arsitektur vernakular. Nah, ini contohnya ya. Jadi tadi karena faktor geografi Sabu Katulistiwa, terus di sisi lain karena etnografi kita sama dengan karena pengaruh suku bangsa Austronesia, ya akhirnya kita itu punya apa imbasnya sih, apa efeknya ke bidang kita, ke arsitektur. Nah, seperti di slide ini ya, ini adalah contoh dari rumah vernakular di negara Taiwan. Ya, di negara Taiwan. Nah, kalau kita perhatikan ya bentuk rumah ini ya potongannya misalnya ya meskipun pendek tetapi bentuk bangunan ini terasa sama dengan bentuk bangunan yang ada di negara kita di Indonesia. Ya, bentuk-bentuk rumah begini. Misalnya potongannya ini, coba kita perhatikan tapaknya, ya. Tapak bangunan ini ditinggikan. Ya, tapaknya ditinggikan. Terus lantainya juga, ya. Lantainya juga ditinggikan. Ya, lantainya ditinggikan meskipun pendek. Ya, bahan material bangunannya ya tidak asing di kita ya, sampai sekarang pun kita sering juga menjumpai rumah-rumah ya seperti ini. Misalnya ini ya dindingnya mungkin dari bambu, dindingnya mungkin dari kulit kayu ya, yang di apa dirangkai dengan batang-batang kayu atau batang-batang bambu. Ya, bentuk atapnya coba kita perhatikan ya. Di rumah tradisional Taiwan ini, rumah vernakular Taiwan ini, bentuk atapnya pelana. Ya, bentuk atapnya pelana. Ya, bentuk atapnya curam-curam, tinggi-tinggi. Ya, kenapa? Itu tadi karena ada faktor iklim tadi. Ya, agar misalnya air hujan itu pergi cepat mengalir. Ya, atapnya itu tinggi-tinggi curam-curam ya. Atapnya itu menjuntai hampir ke tanah. Ya.
Terus yang menarik adalah ya, bentuk sirkulasi jendela dan pintu itu, ya, bentuk sirkulasi jendela dan pintu-pintu itu kecil-kecil, ya, kecil-kecil. Seolah-olah di dalam bangunan ini tidak nyaman kita tinggal, tidak nyaman kita huni. Kenapa? Karena memang masyarakat tradisional kita itu, masyarakat lokal kita itu, sebagian aktivitas hidupnya itu ada di luar. Ya, karena iklim kita itu yang panas. Jadi kalau mereka di dalam beraktivitas di dalam bangunan, mereka itu tidak terlalu nyaman karena panas. Akhirnya mereka itu lebih banyak beraktivitas di luar. Makanya sampai sekarang kita sering melihat kalau di rumah-rumah kampung itu biasanya orang-orang tua kita itu duduk di teras sambil kipas-kipas. Ya, karena memang tadi pengaruh iklim itu. Ya. Nah, jadi rumah vernakular di negara Taiwan ini serasa seperti di Indonesia. Nah, lihat lagi contohnya rumah vernakular di negara Taiwan. Ya, bentuk-bentuk atapnya ya yang tadi bahwa mereka mempunyai kemampuan ya untuk memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya. Ya. Eh, kalau kita perhatikan bentuk atapnya ini kan mirip misalnya dengan rumah-rumah di Indonesia. Ya, misalnya di NTT, rumah lokalnya yang bentuk atapnya bundar atau rumah Honai di eh, di Papua. Ya, ini agak mirip-mirip seperti ini. Ya, ya, bentuk material atapnya ya dari alang-alang misalnya, dari vegetasi yang ditumbuhkan ya sehingga tercipta bangunan ini. Tiang-tiangnya coba ya memakai kayu gelondongan misalnya. Ya, bentuk bangunannya lihat ya yang lantainya diangkat sehingga berbentuk panggung. Ya, serasa sama ya karakteristik arsitektur vernakular di Taiwan dengan di kita. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini juga rumah vernakular di negara Taiwan. Coba lihat ini masyarakatnya ya. Ya, masyarakatnya. Ya, mereka itu lebih banyak menghabiskan waktunya di luar dibandingkan di dalam bangunan. Coba rumahnya ya kecil-kecil saja. Ya, rumahnya kecil-kecil saja. Ya, jadi mereka itu lebih banyak menghabiskan waktunya di luar. Jadi mungkin kalau di rumah itu hanya untuk beraktivitas tidur saja misalnya. Tapi selain itu mereka beraktivitas di luar. Ya, ya coba lihat bapak ini, ya. Dia mungkin pakai baju tapi bajunya dibuka. Ya, di negara Indonesia, di kita nenek moyang kita itu kan tidak menggunakan baju. Ya, tidak menggunakan baju ya nenek moyang kita, ya, tidak menggunakan baju. Ya karena tadi faktor iklim yang panas. Nah, sehingga bentuk rumahnya juga menyesuaikan. Ya, misalnya tadi sudah kita diskusikan ya bentuk-bentuk atap di rumah vernakular kita itu ya bentuk-bentuk atapnya sederhana. Ya, tidak rumit. Ya, tidak rumit. Bentuk-bentuk atapnya itu sederhana. Ya, pelana, sederhana. Ya, ini juga coba perhatikan. Ya, berbentuk panggung. Ya, berbentuk panggung. Ya, tapak ditinggikan. Ya, tapaknya terbuat dari batu-batu yang disusun sedemikian rupa. Ya, sehingga tapaknya itu tinggi. Sehingga air hujan itu tidak masuk ke dalam bangunan. Ya, jadi sama ya karakteristik arsitekturnya kita di wilayah sesama antar suku Austronesia. Nah, ini juga ya suku di Taiwan ya kemampuan nenek moyang kita ya di Taiwan itu sama dengan di Indonesia. Bagaimana kayu-kayu ya kayu-kayu gelondongan
ya, kayu-kayu gelondongan, ya, yang skalanya kecil disusun menjadi rangka-rangka dinding, ya. Kalau misalnya etnis masyarakat Tolaki tradisional, bagaimana kulit sagu, ya, kulit sagu bisa digunakan sebagai dinding misalnya, atau sebagai bahan atap misalnya, ya. Tapaknya coba lihat, tapaknya ya menggunakan batu-batu yang disusun, ya, sehingga lebih tinggi dari tapak di sekitarnya, sehingga air hujan itu tidak masuk ke bangunan. Nah, ini juga ya, kemampuan membuat bahan bangunan sekitarnya, misalnya bambu, ya saya kira ini sama ya, bambu-bambu ini, ya, cara menyusun bambu-bambu ini sebagai dinding. Dan yang menarik juga bahwa di Indonesia juga ada kan, sama dengan di Taiwan, bagaimana atap bambu, bagaimana bambu itu dibuat sebagai atap. Ya, kalau kita pernah jalan-jalan ke Toraja, ya, kalau kita pernah jalan-jalan ke Toraja misalnya, ya, kita melihat bagaimana tongkonan, atap tongkonan itu dibuat dari bambu, ya, bambunya dibelah sedemikian rupa, terus disusun secara selang-seling, ya, sehingga menjadi atap. Ya, sama dengan di negara Taiwan, ya, bambu digunakan juga sebagai atap karena ya kita sama rumpunnya, rumpun bangsa Austronesia. Nah, ini juga di negara Taiwan ya. Coba perhatikan. Ya, di rumah-rumah vernakular kita ya banyak terdapat ornamen-ornamen. Ya, ornamen-ornamen. Ya, ada batu. Ya, budaya batu misalnya. Ya, budaya batu. Dan arsitektur vernakular itu bukan hanya arsitektur kayu saja yang sudah kita bahas tadi ini, tetapi juga arsitektur batu. Ya, coba lihat. Ya, batu. Nah, bagaimana kulit kayu misalnya digunakan sebagai bahan bangunan, bahan atap. Coba. Ya. Jadi di Toraja, bukan, di Toraja misalnya masih ada rumah-rumah tongkonan yang menggunakan atapnya dari kulit kayu. Ya, kalau di Sulawesi kayaknya sudah nggak ada ya. Ya, sudah nggak ada. Nah, coba kita perhatikan. Ini di Pulau Madagaskar. Ya, rumpun bangsa Austronesia yang sampai ke Pulau Madagaskar di Afrika. Coba perhatikan. Ya. Bapak rasa rumah berbentuk begini cukup familiar di kita. Ya, rumah panggung. Ya, Bapak rasa masih ada ini ya, rumah-rumah begini di kita, apalagi di Sulawesi. Ya, tiangnya ya dari kayu gelondongan. Ya, dindingnya dari papan, penutup atap fasadnya ya dari apa ini ya? Kalau kita ini dari kulit sagu, dari daun sagu, daun nipah misalnya. Ini dari alang-alang misalnya. Ini dari daun-daunan apa gitu. Ya, Bapak rasa ini mirip di negara kita. Ya, coba lihat tumbuh-tumbuhannya, ya, pohon-pohonnya ya mirip di negara kita. Nah, rumah vernakular masyarakat di pesisir di Pulau Madagaskar, coba perhatikan. Yes, ya sama dengan misalnya permukiman masyarakat pesisir di negara kita misalnya. Ya, rumah-rumah etnis Bajo misalnya. Ya, coba perhatikan bentuk-bentuknya. Ya, bagaimana perahu-perahu itu, ya, ya. Ada juga yang menduga bahwa rumah-rumah pesisir itu merupakan transformasi dari bentuk perahu. Ya, dari bentuk perahu. Nah, coba perhatikan, ya. Jadi rumah-rumah kayak begini kan cukup familiar di kita, sama, ya. Nah, ini juga selain rumah, ya, eh, selain rumah ada juga
arsitektur lumbung misalnya. Ya, arsitektur lumbung. Ya, tempat menyimpan hasil-hasil pertanian. Itu tadi yang kita diskusikan bahwa curah hujan tinggi, panas tinggi, akhirnya di tengah-tengahnya lembab. Ya, karena lembab, apa akibatnya buat bangunan? Ya, bahan-bahan bangunan juga mudah lapuk karena kelembaban. Secara naluriah, ya, bagaimana tiang itu agar tidak mudah termakan rayap atau lembab, maka tiangnya diberi alas. Ya, ini kayaknya sudah disemen ya. Ya, biasanya diberi batu. Ya, serasa sama di negara kita di Indonesia. Nah, rumah-rumah pesisir juga di Pulau Madagaskar, coba rumah-rumah nelayan. Ini kan rumah-rumah yang sangat familiar di kita. Ya, bentuknya sama. Ya, panggung. Ya, bentuknya panggung. Ya, coba perhatikan fasadnya. Ya, fasadnya tidak setback. Ya, tidak setback. Ya, fasadnya itu tidak maju mundur. Ya, tidak maju mundur, lempeng rata saja. Ya, itulah karakteristik arsitektur vernakular kita. Ya, lempeng. Kalau fasad rumah modern kan maju mundur kan? Ya, ruang tamu maju misalnya, kamar mundur. Ya, tapi kalau mereka lempeng aja lurus-lurus. Nah, ini juga rumah vernakular di Madagaskar, ya. Bentuk panggungnya tinggi-tinggi ya, sangat tinggi ya. Ya, saya kira rumah kayak begini juga ada di Indonesia, rumah tinggi. Ya, rumah berbentuk panggung, lantainya ditinggikan. Ya, karena mungkin faktor air, mungkin airnya banjirnya mungkin 50 cm, naik lagi 1 meter, naik lagi 1,5 meter, akhirnya lantainya semakin tinggi, mengikuti naiknya permukaan air, misalnya. Ya, akhirnya terbentuklah rumah panggung yang lantainya tinggi sekali. Ya, coba lihat bentuk atapnya ini. Saya kira kalau bentuk-bentuk atap kayak begini, ya banyak ya di kota Kendari. Ya, coba perhatikan. Ya, coba bentuk atapnya ini. Ya, serambinya. Ya, jadi kemampuan berarsitektur masyarakat Madagaskar dan di Indonesia itu punya DNA yang mirip ya dalam membangun. Nah, ini juga selain tadi misalnya arsitektur kayu, ya mereka juga sama dengan kita ya. Ini apa ya, batu merah ya atau kayu ini? Bapak Anda perhatikan. Kayak batu merah ya. Batu merah, Pak. Ya, saya rasa kalau rumah-rumah model begini di Indonesia itu banyak. Ya, banyak juga. Ya, tiangnya kayu gelondongan, coba. Ya, terasnya ada terasnya itu lebar-lebar, luas-luas. Terasnya itu sepanjang fasad bangunan. Coba lihat bentuk atapnya. Ya, ini sama dengan ada di rumah di bumi Nusantara. Nah, bagaimana dengan Filipina? Coba juga perhatikan Filipina, ya. Ya, bentuk rumah, bentuk atap terasnya, ya, yang berbentuk atap sandar. Ya, bentuk rumah panggungnya. Ya, coba lihat siku bangunannya. Ya, siku bangunannya. Ya, bagaimana ini pondasi diberi alas sehingga tidak bersentuhan dengan tanah. Misalnya, bentuk atap pelananya yang sederhana. Ya, dinding papannya. Ya, bukaan jendelanya misalnya. Ya, bentuk railingnya misalnya. Ini serasa sama di negara kita Indonesia. Bagaimana misalnya ini bisa kita anggap kamar mandi ya. Kamar mandinya terlepas dari bangunan utama misalnya. Ya, kolongnya digunakan sebagai apa misalnya. Itu sama di Indonesia. Rumah-rumah tradisional di Indonesia, rumah vernakular. Nah, ini juga negara di Filipina ya.
ya berbentuk panggung, ya, tapi ini sudah dimodifikasi ya. Ya saya kira sama ya bentuk-bentuk rumahnya sama kita ya. Atap tritisannya coba panjang-panjang, lebar-lebar ya karena mengikuti iklim tropisnya kita. Ya bentuk panggungnya ya. Bentuk atapnya yang curam misalnya. Ya, yang curam-curam coba. Nah, ini juga ya saya kira sama ya. Bagaimana ini dinding bambu ya? Dinding bambu ya. Apa apa sih itu? Dinding gelaga apa? Gelagar bambu apa? Gelaga apa? Jelajah, Pak. Bambu. Ya, apa? Jelajah. Ya, jelajah. Ya, dinding jelajah bambu. Di bawahnya digunakan sebagai tempat ternak misalnya. Ya, dinding ini kan dinding batako ya. Dipadu padankan dengan dinding batako. Ya, saya rasa sama dengan di bumi Indonesia. Ya, bentuk atapnya coba. Ya, saya kira sama. Ya, kemampuan arsitekturnya sama. Karena satu rumpun bangsa Austronesia. Ah, ini juga ya rumah-rumah bambunya. Ya, coba perhatikan ya. Bagaimana kemampuan mereka membuat rumah dari bambu sama di Indonesia. Ya, bagaimana dapur itu kita selalu menggunakan atap sandar sama di mereka. Ya, seperti itu. Nah, juga arsitektur di pesisirnya, saya kira sama. Ya, jadi tidak ada bedanya ya. Nah, ini juga ya di New Zealand ya, di New Zealand yang sampai tadi di yang suku bangsa Maori di New Zealand yang dikuasai oleh Australia ya sekarang ya. Nah, suku bangsa Maori juga sama ya bentuk-bentuk rumahnya sama kita. Ya, atapnya ya, bentuk permainan fasadnya, ya kemampuan menggunakan material setempat misalnya coba sama. Ya. Jadi bentuk jendelanya kecil-kecil, coba perhatikan bentuk jendelanya ya karena itu tadi iklimnya yang tropis, ya mereka tidak karena di dalam bangunan itu cukup panas misalnya, akhirnya mereka tuh banyak beraktivitas di luar. Jadi rumah itu hanya sebagai tempat misalnya untuk persinggahan tidur saja. Nah, ini ya rumah-rumah vernakular di New Zealand ya sama tadi di mana tadi yang pertama kita bahas ya. Atapnya sampai hampir menyerupai di mana nih? Di tanah. Ya. Nah, ini. Ya, saya kira kalau tiang-tiang totem begini ya ada di Toraja ya. Di rumah tongkonan itu ada di tiang-tiang totem begini. Ya, yang biasanya dipasang kepala kerbau ya. Nah, ini. Saya kira sama ya kemampuan arsitekturnya kita. Nah, kalau rumah-rumah seperti begini juga banyak ya di kita, rumah-rumah vernakular begini. Ini di New Zealand ya. Bentuknya panggung, ya saya kira banyak ya. Misalnya serambinya itu atap serambinya itu mengikuti bentuk panjang bangunan, saya kira sama ya. Nah, selain itu juga di New Zealand juga mungkin ada arsitektur lumbungnya, ya tempat menyimpan pertanian ya kata karena bertani, ya iklimnya bagus, ya. Ada juga misalnya arsitektur lumbung, ya saya kira juga ada di Tongkonan, rumah tradisional Tongkonan juga lumbungnya, ya. Nah, ini juga ya rumah-rumah vernakular yang berdinding batu. Ya, saya kira sama ya di Indonesia. Bagaimana misalnya teras bangunan itu sepanjang atau selebar fasad bangunan coba. Saya kira sama ya di negara kita. Ya, ini bentuk atap apa ya? Ini apa ya? Prisma apa? Pelana, bukan pelana ya. Apa tuh? Prisma. Prisma ya? Aku Iya, Pak. prisma. Atau prisma ya? Atau apa? Ya, Bapak kurang hafal ya bentuk-bentuk atap ya. Pelana, atap apa lagi? Limas, limas ya? Atap limas, apa? Nah, ini juga mirip-mirip tongkonan ya. Ya, coba perhatikan ya, mirip-mirip tongkonan ya. Ya, jadi materialnya 100% dari vegetasi yang ditumbuhkan daun-daunan atau alang-alang ya. Saya kira ini sama dengan kita.
Ya, jadi karakteristiknya sama. Nah, di Guam itu, ya ini sama di Guam ya. Di Guam itu sekarang dihuni oleh sebagai tempat pangkalan militer ya, tempat pangkalan militer Amerika. Tapi suku aslinya itu adalah bangsa Austronesia juga sama dengan kita. Coba kalian perhatikan bentuk-bentuk rumahnya, bentuk panggung. Ya, bangsa Austronesia itu seperti itu ya, bentuk rumahnya panggung-panggung ya. Ya, coba perhatikan. Ya, ada yang tinggi, ya, ada yang rendah, ya, bentuk atapnya tinggi-tinggi, curam-curam. Itu tadi kan air agar air itu pergi cepat mengalir, ya, bentuk jendelanya kecil-kecil. Ya, kayaknya juga bentuk di antara papan ini kalau kita perhatikan di antara papan ini ada apa sih ini? Kan agar orang tidak bisa ngintip itu ada kayak kayu ya dipasang ya, bilah kayu itu kan coba perhatikan. Ya, jadi sama dengan kita, ya kan? Ini ada tikar ya. Tikar itu apa ya? Jemur ini kali ya. Nah, ini juga rumah di Guam. Ya, sama dengan kita. Coba bentuk-bentuknya ya. Sederhana. Panggung. Berbentuk panggung. 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 Ya. Nah, ini rumah vernakular di Guam yang sudah dimodernkan. Ya, saya kira sama dengan kita ya. Bentuk-bentuk atapnya seperti ini. Ya, ini. Ya, atap terasnya. Ya. Nah, ini juga di Guam. Saya kira sama ya. Di Indonesia juga seperti ini. Ya, bagaimana tiang-tiang rumahnya, ya, material bangunannya dari kulit kayu misalnya. Ini saya kira ada sama di Indonesia. Nah, coba baca Ahmad. Jelajah arsitektur vernakular di bumi Nusantara. Nah, di bumi Nusantara juga. Ya dari migrasi bangsa Austronesia tadi ya, akhirnya terciptalah eh, bentuk-bentukan arsitektur Aceh, ya, apa Medan, Riau, ya, Sulawesi juga, Tongkonan, Malige misalnya, ya di Maluku, ya, yang mempunyai karakter juga yang sama. Nah, ini contohnya ya. Ya sama tadi kan, mirip-mirip toh. Ya rumah panggungnya, bentuk atapnya misalnya rumah panjang suku Dayak tadi, ya sama tadi. Ya ada yang rumahnya tinggi-tinggi, tiangnya pakai golondongan, ya atapnya curam-curam, ya atapnya sederhana saja, pelana sederhana saja, nah macam-macam, ya sama juga rumah suku Bajo, ya bagaimana agar air kalau yang tinggi itu, kalau airnya yang tinggi, air laut yang tinggi bisa menyesuaikan kan. Sehingga mereka tidak kebanjiran misalnya, ya sama juga rumah gadang tadi bentuk-bentuk atapnya, ya bentuk panggung, ornamen, berornamen misalnya. Ya, semakin ke daerah Jawa ya bangunan itu tidak bertingkat ya, tapi justru dia dempet di tanah ya. Karena tadi misalnya di Jawa ya, di Sunda ya pendek-pendek, di Madura ya. Ini pendek-pendek saja. Ya, tidak berpanggung, tapi tapaknya tetap dibuat tinggi, ya. Pak tapak tetap dibuat tinggi. Nah, rumah tongkonan tadi ya saya rasa mirip ya, misalnya rumah tongkonan dengan ada rumah Medan nggak? Rumah tongkonan itu dengan julang apak ini ya, dengan Madura dengan rumah gadang ini bentuk atapnya tuh mirip-mirip ya, mirip-mirip. Ya, mirip-mirip. Rumah suku Ambon juga ya bentuk atapnya mirip dengan rumah Sauraja, dengan Malige, ya, dengan mana lagi? Suku Bajo. Jadi ada karakteristiknya sama, tipologinya sama, tipe-tipenya sama. Ya.
Nah, bentuk-bentuk atapnya yang seperti kepakan sayap burung, ya. Ada arsitektur lumbungnya misalnya di Jambi. Saya kira sama tadi ya. Ya, atap limas, ya atap limas, ya. Rumah Lampung, saya kira semua mirip-mirip ya. Dominan berbentuk panggung, ya. Nah, ini apa ini? Nah, coba dibaca Ibu, enggak ada Ibu Ferlin ya. Milson. Siapa? Arsitektur lokal Nusantara, konteks sabuk katulistiwa dan rumpun bangsa Austronesia. Nah, ini kayaknya simpulannya kayaknya ini, simpulannya. Ya, ini simpulannya. Dari tadi kita cerita-cerita di atas itu simpulannya. Ada simpulan fisik, ya. Ada simpulan non fisik, ya. Ada simpulan terkait ruang dan bentuknya, ya. Coba dibaca Milson. Siapa? Wujud teraga eksplisit. 1. Bentuk bangunan berpanggung, lantai terangkat. 2. Ruang kolong sebagai lantai dasar dan kaki bangunan. 3. Serambi sebagai ruang terbuka dan ruang transisi luar dan dalam. 4. Selubung bangunan, lantai, dinding, langit-langit, atap, beragam tirai-mirai. Stilistika atau ragam hias ornamen sebagai ekspresi identitas, spiritualitas, estetika, dan teltonika. Aduh, Bapak salah tulis ini ya. Tektonika ini seharusnya ya. Siapa? Ya, oke. Apa sih simpulannya, kesamaannya misalnya dari wujud fisiknya tadi? Tadi ya tentu lantainya terangkat. Ya, lantainya terangkat sehingga terbentuk rumah panggung atau kalau bahasa arsitektur modernnya pilotis ya, arsiteknya namanya pilotis ya. Pilotis. Ya, kalau bahasa arsitektur modernnya ya namanya pilotis. Kalau bahasanya arsitek Le Corbusier, pilotis. Ya, jadi eh, bentuk bangunan kita itu rumah panggung dominan. Terus ada kolong ya sebagai lantai dasar dan kaki bangunan. Jadi kalau bangunannya seperti ini ya, ya ini kolong ya. Kolongnya itu lantai dasar ya atau lantai satu ya. Bisa kita menyebutnya lantai dasar atau lantai satu. Ya ini lantai dua ya. Jadi ruang kolong sebagai lantai dasar dan kaki bangunan. Dan kalau ini kan ada, kalau kita bagi tiga, ada kaki, ya kan seperti itu toh. Badannya tengah, kepalanya atap. Oke, karakteristiknya seperti itu. Terus ada serambinya, ya. Serambi sebagai ruang terbuka dan ruang transisi luar dalam. Saya kira tadi ada semua serambi-serambinya ya, atau teras, ya. Serambi itu teras. Ini ada terasnya, ya. Ada terasnya, ya. Ada terasnya, ya dominan. Ini ada terasnya nggak? Ada ya? Di bagian mana masuknya nih? Ya, ada terasnya atau serambinya. Kalau tongkonan ada ya di sini ya. Nah, ada terasnya juga mungkin. Ya, ada terasnya. Ya, ini Hona enggak ya? Hona kan enggak Astronesia ya. Ini ada terasnya. Ya, jadi sebagai ada ruang transisi antara luar dan dalam. Itu tadi teras itu. Tapi ada juga bangunan yang tidak menggunakan teras. Nah, ini juga ada terasnya. Joglo. Terus nah, selubung bangunan ya.
lantai, dinding, langit-langit, atap, ya beragam tirai-mirai. Tirai-mirai itu anu apa? Tirai-mirai itu apa tuh? Kayak kain horden itu apa sih? Tirai-mirai, selubung bangunan, lantai, dinding, langit-langit, dan atap beragai tirai-mirai. Tirai-mirai itu apa sih namanya? Nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. Kayak kain horden, apa sih? Kain horden itu kayak tirai-mirai, hiasan ya. Ya, berbagai ornamen, hiasan ya, sesuai dengan kepercayaan, bukan sesuai dengan kepercayaan ya, sesuai dengan cerita daerah masing-masing ya, sesuai dengan cerita-cerita daerah masing-masing, sehingga terbentuklah tirai-mirai itu ya. Nah, ragam hias, ornamen ya. Jadi ornamennya itu bisa mengekspresikan status sosial masyarakatnya, bisa mengekspresikan nilai-nilai spiritual, dia bisa sebagai estetis, tetapi dia juga bisa berfungsi sebagai struktur yang baik. Ya, jadi ornamen itu bukan hanya berfungsi sebagai ornamen belaka, tetapi nenek moyang kita itu mampu mengkombinasikan antara ornamen, berfungsi ornamen, tetapi juga dia bisa berfungsi sebagai struktur. Begitu, misalnya apa ya? Misalnya tiang apa ya? Misalnya ada nggak rumah tongkonan di sini tadi? Nah, ini misalnya, kelihatan ya? Ini, ini, ini kan termasuk tiang totem ini kan termasuk eh, ornamen kan di fasad bangunannya. Tetapi ornamen tersebut, tapi tiang ini selain berfungsi juga sebagai ornamen, dia juga berfungsi sebagai apa? Struktur tiang bangunan sehingga mungkin memperkokoh bangunan. Jadi itulah kemampuan nenek moyang kita. Selain dia jadi kemampuan nenek moyang kita itu kemampuannya adalah kemampuan eh, teknisnya dan kemampuan filosofinya itu berjalan beriringan. Itu kehebatannya mereka ya. Nah, mudah-mudahan dipahami ya tadi diskusi kita ya. Nah, ini yang tak teraga. Coba dibaca Ibu Verlin. Kearifan tak teraga, tacit knowledge. Yang pertama, topofilia, kecintaan terhadap tempat sebagai ruang kehidupan. Yang kedua, kosmologi, kesadaran terhadap kesatuan mikrokosmos, metakosmos, makrokosmos. Yang ketiga, ekologi, pengetahuan mengenai pemberlanjutan lingkungan hidup. Yang keempat, mitologi, pemaknaan dan penafsiran mengenai nilai-nilai sosiokultural spiritual ruang kehidupan. Itu kemarin ada yang WA ya, bilang Pak, jadi vernakular itu sama dengan tradisional ya. Terus tadi Bapak sempat jawab diskusinya bahwa tradisional itu termasuk vernakular, tapi vernakular belum tentu tradisional. Ya, nanti mungkin sesi kedua baru kita bahas-bahas itu. Nah, kalau di arsitektur lokal kita, ya ada namanya topofilia. Filia itu cinta. Ya, topo itu tempat. Ya, jadi mencintai tempat. Jadi kalau nenek moyang kita itu kan kalau tapak bangunan itu kan tidak dianggap sebagai seonggak tanah yang kosong kan. Kalau nenek moyang kita. Jadi kalau mereka pindah rumah atau membangun rumah kan ada upacara adatnya, gitu ya? Ya, misalnya mereka mengorbankan sesuatu, titah darah, misalnya memotong ayam atau apa. Jadi itu termasuk
prinsip-prinsip topofilia, ya, mengagungkan tapak, bahwa tapak itu dilihat bukan hanya seonggak tanah yang kosong, tapi dia punya daya-daya energi tertentu. Ya, jadi nenek moyang kita itu sangat menghargai eh, tapak bangunan. Contohnya tadi, misalnya rumah itu ditinggikan berbentuk lantai panggung, itu kalau maknanya itu kan pantang, apakah dia pantang ada prinsip-prinsip harga diri, ya, dia harus lebih tinggi daripada tanah kayak gitu misalnya, ya. Jadi banyak hal lain terkait topofilia. Nah, terus kosmologi, ya, ini kosmologi, dunia besar, dunia kecil, ya, bahwa eh, bumi itu bumi itu sama dengan manusia, ya, sama dengan manusia, sama dengan bangunan. Misalnya seperti itu. Ya, itu namanya kosmologi. Bumi itu kan terbagi tiga. Ada atas, ada tengah, ada bawah. Ya, sama dengan manusia. Ada kepala, badan, kaki. Sama juga dengan rumah. Itu kayak gitu. Ada atas, badan, dan kaki. Itu namanya kosmologi. Jadi rumah itu sama dengan dunia besar. Rumah itu sama dengan manusia. Ya, makanya rumah itu diagungkan karena sama dengan manusia. Ya. Ekologi, ya, pengetahuan mengenai pemberlanjutan lingkungan hidup, ya, bahwa nenek moyang kita itu eh, nenek moyang kita jauh-jauh hari sebelum masyarakat modern mendengungkan arsitektur berkelanjutan, ya, arsitektur berkelanjutan, jauh-jauh hari nenek moyang kita itu sudah berkelanjutan. Ya, bagaimana ketika mereka mau mendirikan rumah, ya, mau mendirikan rumah, mereka mengambil misalnya bahan bangunannya itu dari hutan adat. Jadi di sekitar permukimannya itu ada hutan adat. Jadi ketika mereka menebang pohon, pohonnya digunakan sebagai bahan bangunan, habis itu mereka menanam lagi. Itu kan berkelanjutan, ya. Jadi jauh-jauh hari sebelum jauh-jauh hari bangsa modern, ya, ribut tentang prinsip-prinsip berkelanjutan, ya, jauh-jauh hari nenek moyang kita sudah hidupnya berkelanjutan. Nah, semua juga mitologi, terkait mitologi, ya. Setiap daerah, di setiap wilayah, bentuk-bentukan rumahnya itu punya cerita-cerita tersendiri, ya, punya cerita-cerita tersendiri. Misalnya rumah etnis Sunda ini, ya, eh, katanya bentuk atapnya itu dari kepakan sayap burung yang menuju ke surga, ya. Misalnya bentuk rumah Malige, ya, bentuk atap Malige misalnya eh, diambil dari sikap orang yang sedang sholat. Jadi ini kepalanya, ini tangannya, ya, ketika kita sedang sholat, ya. Kalau eh, tongkonan, ya, tongkonan misalnya atapnya ini diduga dari bentuk tanduk kerbau atau dari perahu yang dibalik sehingga menyerupai rumah. Itu cerita-cerita mitologi, ya. Nah, coba dibaca Pak Haslan. Ya, ruang dan bentuk arsitektur sangat beragam, tergantung pada satu, kondisi topografi dan geologi setempat, dua, kebutuhan hidup dalam berhuni dan bermukim, atau teori Maslow, terdiri dari kebutuhan dan rasa aman, kebutuhan sosial dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Tiga, teknologi struktur, konstruksi dan tektonika. Empat, bahan bangunan lokal. Ya, ini juga simpulannya, ya, bahwa ruang dan bentuk arsitektur sangat beragam, ya, bergantung pada kondisi topografi dan geologi setempat. Kalau misalnya di daerah setempat banyak tersedia
tersedia misalnya di daerah setempat struktur tanahnya berbatu-batu karang, ya mungkin akan tercipta benteng. Misalnya benteng Keraton Buton. Kalau di sekitarnya banyak misalnya di daerahnya potensi flora dan faunanya sempelur subur, ya akan berpengaruh terhadap ragam hias bangunannya seperti itu. Ya, jadi semakin subur suatu daerah, semakin subur pula ragam hiasnya, semakin banyak juga ragam hiasnya. Ya ini kalau kebutuhan teori Maslow itu ada berapa ya? Ada 5 ya. Aman, kebutuhan sosial, mengaktualisasikan diri, ya bahwa bangunan itu kalau menurut Maslow Lemah, antara lain saya juga. dia mengekspresikan faktor sosial ya, semakin tinggi status sosial seseorang, misalnya ya, semakin tinggi status sosial seseorang, maka semakin banyak ornamen bangunannya. Kayak begitu. Misalnya di rumah ini ya. Milson. Nah, di Milson ini. Milson tuh semakin banyak tanduk kerbaunya, Milson. Gimana Milson? Mana Milson? Nah, di rumah tongkonan ini kan Milson? Iya Milson. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi semakin banyak tanduk kerbaunya. Iya kan Milson tuh? Iya Pak, iya Pak. Nah, menyimbolkan status sosial penghuni bangunannya itu kayak begitu misalnya teorinya Maslow. Betul Pak, tapi ada sedikit tambahan Pak. Apa itu? Semakin banyak tanduk kerbaunya berarti di situ Pak, semakin sudah banyak acaranya Pak yang ini. Ya. Semakin sudah Satu acara berapa miliar? tergantung Pak kemampuan. Ya, itu kan menyimbolkan status sosial juga kan? Jadi Iya tanduk-tanduk Pak, kerbau itu. Ya, gitu kan? iya Ya, siap ya. oke. Siap Pak. Terus teknologi membangun struktur, konstruksi dan tektonikanya. Ini ya. Kita itu tadi struktur bangunan kita itu berbentuk struktur panggung ya, struktur panggung. Nah, struktur panggung. Jadi kalau gempa goyang, ya goyang saja. Akhirnya namanya struktur goyang. Ya, itu kita. Ya, jadi di rumah panggung itu struktur goyang misalnya. Ya, jadi kita punya ciri khas tersendiri ya, struktur goyang misalnya. Ya, itu tadi juga menggunakan bahan bangunan lokal. Ya, cukup bersahaja. Ya, dia menggunakan bahan bangunan lokal. Ya, tidak jauh-jauh bahan bangunan. Jadi potensi apa yang ada di situ itu yang digunakan sebagai bahan bangunan. Nah, coba ini Bapak mau merefleksi diri. Ya, ini Bapak maksudnya ini aja ya, Bapak ambil di Konawe Selatan aja. Coba dibaca Milson. Siap Pak. Arsitektur vernakular di bumi Konawe Selatan. Jadi beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu ya Bapak jalan-jalan ke Konawe Selatan terus sempat foto-foto bangunannya ya. Nah, coba perhatikan. Ya, bentuk rumahnya ya vernakular ya. Ya, sangat bersahaja. Ya, sangat bersahaja. Ya. Saya kira mirip ya tadi yang kita diskusikan di atas ya. Terasnya ya mengikuti bentuk fasad bangunannya, terus ada ruang usahanya misalnya, ya. Coba perhatikan ya, bahan materialnya lokal setempat, bahan materialnya berasal dari vegetasi yang ditumbuhkan. Ini Bapak fotonya tahun 2019, ya. Masih ada sampai sekarang. Lantainya acian, ya, masih ada sampai sekarang. Vernakular. Nah, ya,
kayaknya kayu itu selalu dikalahkan dengan batu ya. Ya, kayu itu selalu dikalahkan dengan batu ya. Jadi bagaimana batu ini ya, rumah batu ini dikombinasikan dengan atap vegetasi ya. Eh, Terasnya, coba perhatikan terasnya juga. Coba lihat ya, terasnya sepanjang fasad bangunan ya. Coba perhatikan. Jadikan ini vernakular ya. Nah, ini juga rumah-rumah kayak gini kan banyak ya. Kayaknya sama tadi yang kita diskusikan di atas. Ya, sampai dengan saat ini masih ada. Ya, coba lihat arsitektur vernakular itu bentuk fasadnya itu ya tidak setback, tidak maju mundur, tapi lempeng lurus saja. Ya, bagaimana bentuk jendela jerujinya, ya sederhana sekali. Bentuk atap pelananya, ya bagaimana dia menggunakan material papan dinding yang horizontal, kapan dia harus berhorizontal, kapan dia harus vertikal, ya coba perhatikan. Nah ini juga bagaimana, saya tadi bentuk atapnya sama ya, yang di mana tadi itu, Madagaskar kah ya? Ya, Taiwan, begini-begini semua bentuk atapnya ya, sama aja. Ya, ya karena satu rumpun, ya masih sampai sekarang pun jejak-jejaknya itu masih ada. Ya, ini tidak ada teras ya, ada terasnya tapi kecil, ya. Bagaimana bentuk jendela jeruji-jerujinya ini, ya. Lihat bentuk jendelanya, ya, vernakular banget ya, ya. Nah ini, ya bagaimana rumah, ya, dijadikan misalnya tempat ruang usaha, ya, terasnya, coba perhatikan baik-baik. Bentuk atap pelananya, ya ada sesuatu, ada pengetahuan ya, ada pengetahuan yang bisa kita ungkapkan di sini dan kita bisa adaptasi pada perkembangan arsitektur modern kita ya. Nah, sekarang pertanyaannya pengetahuan apa itu ya? Nah, sama juga ini ya. Coba perhatikan ya. Ini kan sama saja tadi ya. Ya, bagaimana tiang biar tidak cepat apa tuh? Tidak cepat lapuk. Ya, coba perhatikan. Ya, atap sandarnya pada teras ya sama-sama aja semuanya ya. Bentuk-bentuk vernakular seperti ini. Nah, ya batunya mungkin karena belum kemampuan untuk memplester, akhirnya diekspos ya. Saya rasa di arsitektur modern sekarang sudah ada bata ekspos ya. Ya, mereka jauh-jauh hari sudah berekspos ria sebenarnya. Ya. Ya, jadi eh, terasnya sepanjang bangunan terus ada diberi tembok apa dinding tembokan setinggi kaki manusia coba. Ini kan sebenarnya unik ya. Nah, ini ya rumah-rumah vernakular kita. Nah, coba ya warna bangunannya ya, warna-warna yang tidak matang misalnya ya. Dan satu kesamaannya selalu itu punya teras, terasnya itu mengikuti fasad bangunan ya. Bentuk atapnya juga sederhana. Nah, ini ya. Selalu punya teras, teras itu mengikuti bentuk fasad bangunan. Fasadnya juga lempeng-lempeng lurus saja. Nah, ini. Nah, sama semua ya. Nah, ya, ini. Nah, lihat bentuk atapnya ya. Ya, cukup menarik kan? Ini kan sama yang kita diskusikan tadi di atas. Di mana tadi ya? Madagaskar ya atau di mana? Nah, bentuk atapnya sama ya. Nah, nah, sama ya. Nah, coba ini bentuk-bentuk atap topi pelaut ya untuk ruang usaha ya. Coba perhatikan. Ya, rumah juga dijadi. Nah, ini juga menarik ya, lihat bentuk atapnya. Ya.
Bapak kira ini menarik sekali. Nah, coba lihat. Ya. Nah, rumah juga. Jadi mungkin kenapa terasnya panjang-panjang, lebar-lebar. Ya itu tadi. Ya mungkin sebagai tempat untuk menjemur padi, gabah ya. Ya, akhirnya butuh mungkin teras-terasnya itu besar-besar, panjang-panjang, lebar-lebar ya. Ya, karena ada faktor tadi pertanian sehingga bentuk terasnya itu panjang-panjang, besar-besar, lebar-lebar. Nah, lihat juga ya. Nah, coba lihat bentuk atapnya, ya berbentuk panggung. Saya kira tadi sama ya. Nah, ini arsitektur vernakular kita ya. Ya sama ya, bentuk kalau di dapur itu ada kecenderungan bentuknya atapnya sandar ya. Nih, nah, atapnya bertingkat ya. Saya kira juga di BTN kita atapnya bertingkat kan. Kalau rumah-rumah BTN kita sekarang ini juga bertingkat. Ya, sebelum BTN bertingkat mereka jauh-jauh hari juga sudah bertingkat. Ya, lihat. Nah, bentuk atapnya coba. Jadi mungkin semakin tinggi status sosialnya seseorang untuk di kasus rumah vernakular di Konawe Selatan ini bentuk atapnya semakin rumit ya. Kalau Bapak perhatikan. Nah, ini ya. Ini sudah modern ya. Nah, ini ya. Bentuk atapnya bertingkat ya. Jadi semakin tinggi status sosial seseorang, bentuk atapnya semakin bertingkat. Nah, ini yang menarik ya. Ya, bentuk-bentuk organik ya. Nah, bertingkat juga atapnya ya. Nah, ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf terlalu lama ya. Ada yang mau didiskusikan dari sini atau gimana? Atau mau ditanggapi? Silakan. Ya, silakan. Ada yang mau didiskusikan atau mau ditanggapi? Silakan. Saya kira cukup, Pak. Tidak menarik ya? Materinya tidak menarik ya? Menarik, Pak. Menarik. Menarik Pak, ini kayak apa, kita belajar sejarah dan geografi ini Pak. Kayaknya ini Iya, mantap Pak, betul. dengan hubungan arsitektur Pak. Budaya-budaya lokal. Kalau menarik kok tidak ada yang mau didiskusikan atau tanggapan. Mungkin dari Pak Milson, siapa tahu ada tanggapannya? Ada sedikit, Pak. Mengenai bangunan pertanyaan, Pak. Toraja. Ya, silakan Om. Ya, terima kasih, Pak. Begini, Pak, seperti yang telah kita uraikan tadi, bahwa asal mula kita itu dari suku Austronesia ya. Apakah arsitektur vernakular itu kan memiliki kemiripan di setiap daerah? Apakah kita ini bisa disebut dari suku Austronesia tadi hanya dengan memperhatikan desain-desain arsitektur vernakular itu, Pak? Apa dasar yang ini, Pak? Apa namanya? Bahwa kita ini berasal dari suku itu, Austronesia itu. Apakah hanya kita melihat desainnya saja, arsitektur vernakularnya, atau ada pertimbangan lain, Pak? Dasar-dasar lain Ya, yang menguatkan bahwa kita ya oke. Jadi sebenarnya suku bangsa Austronesia itu tidak termasuk. Bukan hanya arsitekturnya saja, ya ya, mempelajari suku bangsa Austronesia itu tidak hanya dilihat dari sudut pandang ya, atau dari kacamata arsitektur saja. Ya banyak berbagai ilmu,
di bidang ilmu yang mempelajari terkait suku Austronesia dan dikaitkan dengan bidang ilmu masing-masing. Misalnya etnolinguistik tadi dia berbicara dia mempelajari tentang kesamaan tipe-tipe atau morfologi bahasa antara suku-suku bangsa yang diduga Austronesia, misalnya Filipina, Malaysia, Indonesia, Madagaskar itu. Ya, bukan hanya arsitektur saja tapi di semua bidang ilmu ya. Misalnya tadi bahasa, misalnya mungkin saudara kita di ilmu sosial budaya, ya etnologi sosial budaya, etnografi sosial budaya, dia mungkin mempelajari sosial terkait sosial bidang-bidang sosial antara suku-suku di misalnya di Filipina, Madagaskar, Indonesia. Nah, kita juga arsitektur, ya bisa mempelajari perkembangan migrasi suku bangsa Austronesia itu dari kacamata arsitektur. Ya bukan hanya arsitektur saya, tapi di semua bidang ilmu. Ya, Siap, Pak. ya semua bidang ilmu, bukan hanya arsitektur ya, tidak sedangkal itu ya. Siap, Pak. Siap. Banyak bidang ilmu lain. Ya, Siap, Pak. oke, silakan. Ada mau didiskusikan atau ada tanggapannya lain? Sehingga Bapak mau tanya, apa itu arsitektur vernakular? Bingung ya? Kenapa? Di arsitektur vernakular Bapak tampilkan bangunan ini ya? Ya, ya. Iya, Pak, karena saya lihat di sini masih ada bangunan desain modern, Pak. Ya, pasti kalian bingung ya, apa itu arsitektur vernakular? Kenapa dari kita mempelajari dari yang bangunannya yang lalu-lalu tiba-tiba ada yang bangunan begini? Muncul nggak di benaknya kalian? Ya, apa itu arsitektur vernakular? Iya kan? Betul, Pak. Iya, kenapa ya? Ada yang bisa jawab ya? Apa itu arsitektur vernakular? Dari yang kita bahas ini dari slide ada 99 slide, ada yang bisa apa ya istilahnya menginterpretasikan secara bebas apa sih arsitektur vernakular itu? Ada yang bisa jawab nggak? Milson, coba apa itu arsitektur vernakular menurut interpretasinya Milson? Siap, Pak. Terima kasih. Ini menurut pemahaman saya, Pak, dari apa yang diuraikan tadi, Pak. Kalau menurut saya itu, Pak, arsitektur vernakular itu arsitektur yang memperhatikan material-material sekitar dengan bangunan yang sederhana. Oke, bagus ya. Tapi kalau Bapak Itu nggak suka menurut pakai diriku. kata, ya bagus itu, sudah seperti itu ya. Tapi Bapak tuh nggak suka pakai kata sederhana ya. Sederhana itu ada kecenderungan apa ya? Bapak suka pakai kata sederhana itu Bapak suka ganti kata dengan bersahaja ya. Oh, siap, Pak. Ya, tapi Karena tidak tadi, apa-apa, Pak, sudah bagus. ada Keren. seperti pasak-pasak tadi yang hanya kotak-kotak saja itu, seperti itu, Pak. Ya, oke, bagus. Ya, sudah seperti itu. Coba Ahmad, apa Ahmad? Apa Ahmad? Kalau menurut saya Pak, arsitektur vernakular itu dia arsitektur yang terbentuk dari proses yang dibawa dari asalnya, kemudian dia apa namanya? Dia berubah-ubah sesuai dengan Berevolusi, keadaan. berevolusi. Ya, kayak gitu Pak. Kayak dia berevolusi sesuai dengan tempat yang Kebutuhan mereka masing-masing. tuju gitu Pak. Iya.
dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan. Ya, bagus sekali ya. Luar biasa. Ya, sudah seperti itu yang Bapak maksud ya. Kalau Pak Aslan gimana? Pak Aslan tampaknya tidur saudara-saudara. Ya, silakan Pak Firman. Silakan Pak Firman. Kalau menurut interpretasinya Pak Firman. Ya, silakan Pak Firman. Arsitektur vernakular adalah salah satu bagian dari berbagai jenis desain arsitektur berbeda yang ada di dunia. Ya, oke. Bagus ya. Secara umum ya, keren. Ya, oke. Ya, secara Kalau Ibu Ya, Herlin. Bu Herlin, silakan Ibu. Iya Pak, kalau menurut saya arsitektur vernakular itu dipengaruhi dari budayanya, kebiasaan penduduknya, kemudian lingkungannya yang memanfaatkan bahan-bahan di sekitarnya. Saya kira begitu Pak. Iya, bagus sekali Bu Herlin. Ya, sudah seperti itu ya. Keren ya. Coba Bapak Basri, silakan Bapak Basri. Iya, Pak. Menurut saya sih, saya juga belum terlalu paham mengenai arsitektur vernakular. Namun saya sedikit menyimpulkan bahwa arsitektur vernakular itu merupakan konsep desain yang mengikuti lokasi tertentu, daerah masing-masing, dan juga bahannya ya untuk memudahkan juga kita mengambil bahan dari lokasi tersebut. Bisa saja dari bahan tradisional atau bahan modern. Itu Ya, saja, Pak. Oke. Bagus ya. Makasih banyak semua ya. Dari semua interpretasinya terkait arsitektur vernakular itu sudah bagus sekali. Ya, nanti Bapak tambahkan sedikit bahwa arsitektur vernakular itu adalah arsitektur tanpa arsitek. Ya, Bapak ulangi, arsitektur vernakular adalah arsitektur tanpa arsitek. Siapa arsiteknya? Arsiteknya adalah masyarakat biasa yang tidak menempuh pendidikan formal. Ya, seperti masyarakat biasa. Arsiteknya siapa? Masyarakat biasa. Misalnya tukang bangunan, mandor, apalagi yang tidak menempuh pendidikan formal arsitektur, yang tidak menempuh pendidikan formal arsitektur, yang tidak berijazah arsitektur, itu arsitektur vernakular. Begitu. Misalnya Pak Firman punya saudara. Saudaranya Pak Firman itu seorang dokter. Terus saudaranya Pak Firman yang seorang dokter itu dia membangun bangunan. Ya, dia membangun bangunan. Terus bangunannya itu dia desain sendiri. Ya, meskipun dia seorang dokter tapi dia mendesain bangunannya sendiri. Sehingga bangunannya misalnya jadinya seperti bangunan yang megah ini. Nah, bangunan ini bisa kita kategorikan sebagai arsitektur vernakular karena arsitekturnya itu bukan didesain oleh seorang arsitek. Begitu. Nah, bisa dipahami ya? ya, Pak. Iya, Nah, Pak. Bisa, Pak. arsitektur vernakular itu ada kelebihannya, Ahmad.
Kelebihannya adalah kebutuhan ruangannya itu ruangannya itu sesuai dengan kebutuhannya mereka. Paham nggak maksudnya Bapak? Ya, Pak, siap. Ruangan-ruangannya yang dia desain itu sangat sesuai dengan kebutuhannya mereka. Coba perhatikan ini. Ya, bagaimana teras itu besar-besar, panjang-panjang dia buat, luas-luas. Ternyata ya untuk kebutuhannya mereka menjemur padi. Ngerti nggak? Ngerti, Pak? Nah, bagaimana misalnya teras-teras itu dia buat lebar-lebar sepanjang bangunan, ternyata ya sebagai untuk ruang usaha. Misalnya. Jadi gitu, jadi arsitektur vernakular itu kelebihannya. Kelebihannya adalah bahwa ruangan-ruangannya itu ya sesuai dengan kebutuhannya mereka. Dan ada juga pengetahuan sebenarnya di situ yang bisa kita dapatkan dari mereka. Salah satu mungkin arsitektur vernakular itu bagaimana mereka membangun bangunan itu cepat. Yang kedua, bagaimana mereka membangun bangunan itu ekonomis. Bagaimana mereka membangun bangunan itu apa? Mudah, ya, mudah. Pemasangan apa sih? Elemen-elemen bangunannya itu mudah. Ya, itu yang harus kita pelajari dari mereka untuk di konteks kekinian. Karena ada kecenderungan arsitek-arsitek kita itu tidak bisa memberi solusi yang paling ekonomis di masyarakat. Apa buktinya? Buktinya adalah bahwa masyarakat kita ini ya jarang menggunakan jasa arsitek. Ya, lebih baik mereka bangun sendiri rumahnya. Kenapa? Karena arsitek itu tidak mampu memberi solusi arsitektur yang paling ekonomis. Lebih baik mereka pakai tukang bangunan, lebih baik mereka pakai mandor daripada pakai arsitek. Justru kehadiran seorang arsitek di suatu proyek atau suatu apa gitu, justru menambah biaya sebuah proyek. Itu yang harus kita pelajari dari arsitektur vernakular. Oke ya? Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Iya, Pak, siap. Atau ada tanggapan? Oke, Bapak rasa cukup. Jadi itulah tadi arsitektur vernakular ya. Jadi arsitektur vernakular itu arsitektur tanpa arsitek. Arsitek, Jadi siap, Pak. ada kelebihan di situ yang harus kita pelajari dari mereka.